Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian daripada Alkitab untuk menjadi perenungan kita, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-23. Pada bagian ini dikatakan demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, tentulah kita sudah sangat tahu akan cerita ini, karena memang bagian narasi ini begitu populer. Apalagi pada waktu kita melewati akan momen Paskah, ya, yang barusan juga kita lewati beberapa minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini di dalam cerita ini dikisahkan bagaimana para murid dikuasai oleh ketakutan yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani menyatakan diri atau membuka diri kepada komunitas yang lain. Dikatakan pada ayat yang ke-19 bahwa pada minggu pertama itu, yaitu hari Minggu, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka masih berada dicengkram oleh ketakutan sehingga mereka mengunci pintu rapat-rapat. Dikatakan di ayat yang ke-19 bahwa mereka takut kepada orang Yahudi. Nah, kalau kita membayangkan kondisi yang demikian, bagaimana murid-murid yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ini, yang sudah diajari oleh Tuhan Yesus, yang sudah diberikan segala macam hal-hal yang perlu untuk melengkapi mereka mengerti kebenaran, bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, yang betul-betul diberdayakan dengan satu semangat yang begitu luar biasa, berkomitmen kepada Tuhan. Nah, tentulah tidak mungkin bahwa murid-murid yang dicengkram oleh ketakutan ini bisa melakukan satu tugas yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Tugas untuk memberitakan Injil, tugas untuk menyampaikan, menyebarkan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, dalam kondisi yang demikian, di mana mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu menyaksikan akan penyaliban Tuhan Yesus, mereka terguncang sampai kepada akar-akar eksistensi mereka. Oleh karena mereka punya seorang junjungan, mereka punya seorang tokoh yang sudah disalibkan dalam kondisi yang begitu tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi puji Tuhan bahwa karya penyelamatan Tuhan tidak berhenti pada peristiwa Jumat Agung, tidak berhenti pada peristiwa kematian dan juga penyaliban Tuhan Yesus. Tapi karya keselamatan Tuhan terus mengalir melalui apa? Kubur yang kosong. Melalui apa? Melalui Kristus yang bangkit dari kematian. Kristus yang mengalahkan maut, Kristus yang mengalahkan iblis, Kristus yang mengalahkan dosa. Nah, itulah sebabnya dari narasi yang kita baca tadi, tatkala murid-murid dikuasai oleh ketakutan yang sedemikian besar itu, maka tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kehadiran Kristus itulah yang memberikan kepada mereka satu suasana, satu hati yang dipenuhi dengan sukacita. Apalagi Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dan juga Dia menunjukkan tangannya dan juga menunjukkan akan lambungnya kepada mereka untuk membuktikan bahwa Dia betul-betul sosok sebagaimana yang pernah mereka kenal, sebagaimana yang pernah mereka saksikan tatkala Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, disalibkan, disiksa sedemikian rupa, yang dalam kondisi yang begitu-begitu menggenaskan itu. Nah, Bapak Ibu, Kristus yang sama, yang pernah mengalami kematian, Kristus itulah yang bangkit, Kristus itulah yang hidup kembali. Dan kenyataan demikian ini, ya, realita kebenaran inilah
yang betul-betul memberikan kepada mereka satu api pengharapan yang baru untuk kembali menjadi murid Kristus, kembali menjadi komunitas yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Nah, kita tahu bahwa tatkala mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit tersebut, maka hati mereka diubahkan. Hati mereka yang diubahkan itulah yang menyebabkan mereka menjadi siap untuk sungguh-sungguh diberdayakan pada hari Pentakosta, 10 hari setelah mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, untuk betul-betul diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kita pun menjadi orang yang seharusnya punya satu kuasa pengenalan dengan Tuhan yang hidup tersebut, sehingga di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, kita juga terus diberdayakan. Oleh karena apa? Oleh karena relasi kita dengan Tuhan. Kuasa Tuhan memberdayakan kita, memakai kita untuk menjadi orang yang bersaksi bagi Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan juga menolong kita, memampukan kita untuk hal yang demikian agung ini, yaitu bersaksi bagi kemuliaan